Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil di dalam Kitab Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai dengan 29. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh membaca Alkitab yang terambil di dalam Kitab Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 29. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan kami untuk kami boleh menerima firman-Mu pada saat ini Tuhan, dan Kau berikan kami hikmat pengertian untuk kami boleh memahami ayat-ayat yang kami baca. Terima kasih Roh Kudus, mari tuntun kami, berikan kami pengertian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil di dalam Kitab Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Ayat Alkitab yang kita baca di dalam Kitab Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai dengan 29 bercerita bagaimana Tuhan berbelas kasih kepada Lut dan keluarganya sehingga Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan mereka dari kota Sodom dan Gomora yang dimusnahkan oleh Tuhan. Di dalam Lukas 17 ayat 32 Tuhan Yesus berkata, ingatlah akan istri Lut. Peristiwa istri Lut mengingatkan kita bagaimana seharusnya istri Lut itu hidup. Istri Lut itu selamat dari kota Sodom dan Gomora, tetapi istri Lut binasa dan menjadi tiang garam karena istri Lut menoleh ke belakang. Karena istri Lut tidak mendengar apa yang diarahkan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Biarlah cerita ini menjadi perenungan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita juga hidup menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat sehingga konsekuensi yang dialami oleh istri Lut tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Juga kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak tertarik oleh penawaran dunia ini, hidup secara duniawi menjauh dari Tuhan, tetapi kita tetap memilih untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh hidup mencintai Tuhan lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini. Bahkan daya tarik dunia tidak membuat kita menjauh dari Tuhan. Demikianlah ayat Alkitab yang dibacakan pada hari ini, biarlah menjadi perenungan kita untuk kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran taat kepada Tuhan, dan kita boleh terus memilih kehidupan kita untuk kita mencintai Tuhan lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ayat Alkitab yang sudah kami baca hari ini. Biarlah melalui perenungan istri Lut kami boleh diajarkan kembali Tuhan untuk kami hidup sungguh-sungguh tidak mengabaikan apa yang menjadi arahan-Mu di dalam hidup kami. Kami juga tidak memilih untuk mencintai
dunia ini, mencintai segala hal yang ada di dunia ini melebihi mencintai Engkau, sehingga kami tidak mengalami konsekuensi yang terjadi kepada istri Lut. Terima kasih Bapa, waktu kami terbatas tetapi kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus, tuntun kami dan bimbing kami untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, untuk kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nyatakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dan mampukan kami untuk mengerjakannya. Bila di waktu yang lalu begitu banyak hal-hal yang kami kerjakan dan lakukan dan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami mohon ampun Tuhan dan berikan kami kesempatan untuk kami boleh memperbaiki segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami roh kepekaan sehingga hidup kami semakin hari semakin indah di dalam pemandangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.